Selamat pagi, Ibu Bapak, sahabat kaum muda, anak yang terkasih, saudara-saudariku dimanapun kalian berada. Semoga semuanya sehat, semangat kuat dalam berkat Tuhan. Kita bersyukur atas karunia cinta Tuhan melalui kehidupan yang baru, udara, cuaca, suasana yang segar, ceria. Semoga menjadi kekuatan kita menjalani kehidupan ini. Betapa Tuhan selalu memberikan apa yang terbaik untuk hidup kita semua. Mari kita awali hari ini dengan merenungkan sejenak sabda Tuhan dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 40 dan seterusnya. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, namun kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kadangkala kita mendasari hidup kita ini dengan hukum senang. Apa yang menyenangkan kita jalani, apa yang menyenangkan kita hidupi. Kalau kita lagi senang dengan orang yang kita dekati, banyak waktu perhatian untuk dia. Kalau kita lagi senang dengan kegiatan tertentu, kita rela mengorbankan diri, waktu, dan energi kita. Tetapi kalau nanti tidak senang lagi, itu kegiatan, bahkan karya pelayanan bisa kita tinggalkan. Orang yang kalau kita tidak senang lagi, pula bisa kita tinggalkan. Jarang orang bisa bertahan. Karya-karya pelayanan dalam komunitas, kalau tidak hati-hati, orang hanya senang pada awalnya, semangat pada mulanya, tetapi orang tidak bertahan dalam perjalanan selanjutnya. Mari kita belajar dari sabda Tuhan. Kita punya cara dan daya yang lain, bukan hukum senang, tetapi seperti apa yang dilakukan Tuhan kepada kita. Sabda Tuhan bisa menjadi peneguhan kekuatan kita, betapa Tuhan itu mencintai kita seterusnya dan selama-lamanya, bahkan sampai akhir zaman. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Tuhan bukan mengikuti hukum senang, karena ada saatnya mungkin kita tidak menyenangkan bagi Tuhan. Kita tergoda dan jatuh dalam dosa. Kita jarang berdoa, enggan merenungkan sabdanya, segan pula berbuat baik, malas dalam karya pelayanan. Tidak menyenangkan. Tetapi meski dalam situasi dan kondisi yang seperti itu, ternyata cinta Tuhan tidak berubah. Mengapa? Ia tidak memakai hukum senang, melainkan dengan kerahiman serta keagungan kasih-Nya. Apapun yang terjadi dan kita alami, Tuhan tidak meninggalkan.
membiarkan kita, tetapi selalu merangkul, memeluk kita dengan segala sabda serta cintanya, agar kita beroleh hidup yang mulia serta kekal, tidak jatuh dalam dosa serta binasa. Dan cinta Tuhan bukan saja untuk hari ini, untuk bulan ini, tahun ini, tetapi juga sampai pada akhir zaman. Cinta Tuhan tetap bertahan sampai kapanpun. Maka mari kita mau rahmat-Nya, semoga kasih Tuhan itulah yang mendasari serta menjadi hukum kehidupan kita. Belajar bagaimana kita mencintai orang dengan cinta yang tak terbatas. Belajar bagaimana kita juga mencintai karya pelayanan kita dengan kasih yang tak terbatas, bisa sampai bertahan. Entah senang atau tidak, kalau itu menjadi panggilan Tuhan, mari kita jalani dengan sepenuhnya dalam kesempatan, dalam hidup yang kita jalani, kita lalui. Kalau itu yang menjadi karya rencana Tuhan, apapun, mari kita tidak meninggalkan, tetapi belajar berjuang, bertahan, belajar setia, penuh cinta, sebagaimana Tuhan juga setia mencintai kita sampai akhir zaman. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Engkau mencintai kami dengan segala kepenuhan hidup-Mu dalam segala pengorbanan-Mu. Engkau mencintai kami saat ini, selalu, dan sampai akhir zaman. Tuhan, semoga keagungan kasih-Mu juga mendasari serta menggerakkan hidup kami, agar kami juga mencintai orang lain sesama kami, dalam keluarga, gereja, dimanapun kami berada, berjumpa dengan kasih yang tak terbatas. Kami tidak mudah untuk meninggalkan, tetapi selalu belajar untuk setia pula dalam karya-karya kami, agar kami juga tidak hanya senang pada awalnya, semangat pada mulanya, tetapi tetap dengan setia penuh cinta menjalaninya sebagai bagian ungkapan iman bakti kami kepadamu. Semoga kami dapat bertahan setia penuh cinta menjalani dalam kesempatan demi kesempatan yang Engkau anugerahkan. Bapa, secara khusus kami mempersembahkan doa kami untuk Angela, Ines, Kristabel, serta kawan-kawan yang akan menjalani masa ujian akhirnya. Semoga ia beserta kawan-kawannya bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, agar saatnya bisa menjalani ujian demi hidup serta masa depannya. Karuniakanlah kuasa cinta Roh Kudus-Mu untuk menyertai, mendampinginya. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Ibu Eli Kartikawati serta Ibu Alin yang merayakan ulang tahunnya. Semoga berkat-Mu senantiasa menyertai kehidupannya, sehat gembira beserta keluarga yang Kau percayakan. Kami berdoa juga untuk para guru, para medis, serta para pekerja sosial dimanapun mereka berada. Semoga hati, budi diri, dan energi mereka sungguh diberikannya dengan segala kasih sayangnya, agar karya mereka menjadi berkat bagi orang-orang yang Engkau percayakan kepada mereka. Mari kita doakan hidup, keluarga, serta rencana karya hari ini. Tuhan Allah kami, semoga hari yang Kau anugerahkan sungguh kami jadikan sebagai kesempatan untuk memancarkan iman dan cinta kami kepada keluarga, gereja, dan sesama. Tetap setia mencintai mereka, melayaninya sebagaimana Engkau mencintai,
mengasihi dan melayani kami sampai akhir zaman. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, doakanlah dan lindungilah kami semua. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudariku yang terkasih, keluarga, anak cucu dan setiap orang yang kita doakan, karya hidup kita senantiasa dinaungi, dilindungi, dijaga, dipelihara, disembuhkan, dikuatkan, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita lambungkan pujian bagi Tuhan dari pagi sampai malam hari dalam hidup kita sepanjang hari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.